kembali lagi dengan kita di channel Charles Lawli dari Penjahit Keyboard Kit. Malam hari ini guys, kita akan membuat tutorial bagaimana cara menggosok celana tempahan yang telah dicuci. Karena banyak pelanggan atau customer saya bertanya, ini bagaimana bang celana saya yang setelah saya tempah di sini dan istri saya menyuci, lalu dia gosok, dan setelah saya pakai ke kantor banyak tidak sesuai dengan gosokan mula abang di sini, dan sering terjadi kerusakan yaitu bekas setrika dan kelecetan di bagian kantong. Itu yang sering terjadi pada celana yang digosok di rumah oleh ibu-ibu rumah tangga. Itu ada beberapa hal yang terjadi. Satu, karena ketinggian suhu gosokan yang dipakai, dan yang kedua mungkin cara melakukan penyetrikaan itu kurang pas. Itu bisa menjadi akibat kerusakan pada setiap celana suami mereka. Itu di depan sini, di depan, di kantong. Kadang banyak celana tempahan yang telah dicuci dan digosok oleh ibu rumah tangga di rumah sering terjadi kilatan di bagian sini, sehingga kita pakai kurang pede, kurang ada rapinya seperti itu. Itu teman-teman, mari kita saksikan bagaimana cara menyetrika dengan benar. Dan alat dan bahan yang kita pakai pertama adalah setrika kami di sini menggunakan setrika merek Panasonic. Garis bawahi, kita nggak ada sponsor dari Panasonic ya, itu kualitas oke. Dan ada sebagai pewangi atau pelicin agar setrikanya lebih bagus, dan ada juga bahan-bahan meja kecil untuk menyetrika tempat-tempat khusus yang tidak bisa disetrika di alas meja. Dan ini kayu kecil sebagai peredah panasnya gosokan yang telah kita gosok, karena kalau langsung kita pakai tangan akan mengakibatkan kelecehan pada tangan kita. Dan jangan lupa saat menggosok celana tersebut, perhatikan juga alas bawah atas meja. Kenapa tidak bagus kalau kita hanya menggunakan satu lapis selai kain, tetapi ada beberapa lapis kain atau busa tertentu khusus untuk setrika. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah, supaya gosokan celana suami ibu bagus rapi dan celana tempahan yang telah ibu cuci bisa awet dan lama dan berkualitas ya, jangan lupa lihat cara ini supaya ibu tidak salah melakukan penyetrikaan di rumah. Hal yang pertama kita lakukan, oh ya guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel Charles Lawli lebih semangat lagi buat videonya. Thank you guys. Dengan sering sekali ibu-ibu rumah tangga di rumah melakukan penyetrikaan pada celana yang telah dicuci, langsung didobel dua seperti ini. Itu bisa menghasilkan tidak maksimal, karena celana tempahan itu harus rapi, harus bagus, dan jangan ada bekas setrika di helai kain. Yaitu supaya hasilnya bagus, caranya letakkan kain dengan posisi rata, dirapikan, ikuti bentuk awal setrika tempahan. Ini bisa diperhatikan. Dan apabila seperti bahan-bahan tertentu yang hilang total gosokannya, yang ini itu terkadang sering kita ketemukan dengan beberapa bahan, yaitu bahan wool asli itu sering seperti itu dan bahan-bahan lain. Perhatikan saja garis tengah yang ada di dalam celana ya, perhatikan yang ini dipertemukan dengan
tepi, anggap ini kanan dan ini kiri, kita pertemukan seperti ini supaya bisa. Setelah rata demikian, baru kain bagian atas yang telah kita lapisi double 2 tadi kita angkat, tarik ke atas. Setelah itu kita rapikan kain bagian yang akan kita gosok. Perhatikan tengah, bekas setrika lama, lalu ini dikasih kerenggangan supaya bisa masuk setrika. Dan kain jangan lupa ini ditarik. Kenapa? Supaya kain melebar rata di atas meja dengan cara seperti ini. Dan perhatikan juga bagi celana yang menggunakan kuknap seperti ini atau biku, orang sini katakan, perhatikan itu jangan sembarang letak posisi setrika supaya dia rapi dan tidak merusak model awalnya. Dan satu lagi, agar tidak terjadinya kerusakan pada bahan celana atau mengkilat di bagian tertentu, gunakan alas yang lebarnya sekitar 50 cm, panjangnya, lebarnya 25 cm. Itu mengantisipasi suhu panas pada setrika. Jadi kita letakkan di atas meja sambil kita menunggu panasnya setrika, sambil dirapi-rapikanlah kainnya. Setelah beberapa menit gosokan panas, kita coba supaya ini membuktikan panas apa tidak. Oke, berarti suhunya panas. Memang di sini ada pengaturan suhu ya dengan kain-kain tertentu, tetapi kita menggunakan suhu tinggi. Kenapa? Supaya setrikanya lebih bagus dan tahan lama. Oke, kita letakkan alas dengan rapi di atas selai kain seperti ini. Lalu kita semprotkan dengan pelicin secukupnya. Setelah itu kita gosok dari tengah. Dengan sedikit tekanan. Diperhatikan, hati-hati bisa kena tangannya karena menggunakan suhu tinggi pada setrika. Sambil kita lihat hasilnya. Oke, dengan perlahan-perlahan kita geser ke atas alasnya, kita kasih kembali pelicin secukupnya, lalu kita gosok dengan menggunakan sedikit tekanan tenaga agar membuat hasil yang bagus. Kita gosok di bagian gundul belakang, kasih pelicin. Hasilnya, cek kalau ada yang tidak rapi, kita
kita gosok kembali. Setelah itu, setelah kita gosok demikian, lalu kita pegang bagian ujung pinggang belakang ini, kita pegang, lalu kita pegang juga ujung setrika bawah kaki, kita balik dengan perlahan. Oke, kenapa demikian? Supaya setrikanya tidak rusak, kita gosok di bagian sebelah kanan luar. Anggap ini kanan luar. Kita letakkan kembali alasnya. Lalu kita kasih pelicin dengan secukupnya. Kita gosok. Kita lanjut di bagian atas. Hati-hati di bagian kantong, itu tingkat kesulitan pada gosokan, dan ada caranya nanti untuk mengatasi kekerutan bagian sini atas atau kantong belakang, kantong depan. Gosok dulu sebisanya. Sedapat setrika, jangan dipaksa. Kalau bagian ini dengan kantong depan dan kantong belakang, apabila kita paksakan dengan gosokan, itu mengakibatkan fatal. Akan terjadi kerusakan gosokan di bagian depan dan bagian belakang bawah, dan bisa jadi setelah kita gosok di sebelah sini sudah rapi misalnya, bisa rusak kembali. Maka oleh itu, bagi kita yang tidak memiliki alat seperti ini pun ada triknya. Jadi yang menggunakan alat seperti ini, masukkan ke dalam bagian celana, lalu gosok dengan menggunakan alas. Kasih pelicin secukupnya, lalu kita gosok. Hati-hati di bagian kantong karena ada bekas setrika atau setrika yang udah kita gosok, jangan sampai hilang. Letakkan alas dengan baik, lalu kita kasih pelicin. Kita cek-cek atau ada yang belum pas bagian sini, kita bentuk lipatan atau kupnap, sering orang bilang biku. Yang ini kita gosok menggunakan alas supaya lebih bagus setrikanya. Setrika diletakkan dengan miring, kemiringan belakang supaya tidak terjadi kerusakan di bagian bawah. Ini hasilnya. Baru sambil menuju setrika sebelah kiri, kita gosok pisau-pisau atau dekas setrika. Hati-hati karena bisa merusak resleting.
Oke, hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dibedakan ya mana yang udah kita gosok, mana yang belum kita gosok. Apa ya bedanya? Ini pun berbeda. Oke, jadi untuk sebelah kirinya, sebelah kiri ini sama, kita letakkan dengan rata setrika dari bagian dalam. Kita rapikan, bagian kain diratakan seperti ini. Setelah digosok supaya tidak kusut, yang kita gosok ini kita tarik dengan perlahan seperti awal saya bilang tadi. Kita tarik pelan-pelan lurus ke atas ya, supaya tidak terjadi kerusakan pada gosokan yang telah kita gosok. Baru lakukanlah seperti gosokan di sebelah kanan tadi. Oke guys, ini hasilnya setelah melakukan penyetrikaan dengan trik-trik Clipper Kit dari channel Charles Lawley. Hasilnya seperti ini, bisa mungkin dilihat nanti apa bandingannya setelah digosok, setelah setrika atau sebelum disetrika. Guys, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube kita sebanyak mungkin. Oke guys.